lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi fisika dasar 1, yaitu untuk gerak vertikal. Dalam hal ini kita akan membahas materi dan beberapa contoh soal ya. Kalau materi terkait dengan reviewnya, karena sebenarnya gerak vertikal itu merupakan bagian dari gerak lurus beraturan ya. Jadi gerak vertikal itu sendiri, saya coba pakai warna hitam ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah gerak vertikal ya, itu merupakan bagian dari gerak lurus berubah beraturan ya, berubah beraturan, atau yang lebih sering kita singkat dengan GLBB gitu ya. Jadi kita sedikit akan mereview terkait dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB itu adalah gerak dengan kecepatan konstan. Gerak dengan percepatan konstan ya. Ini adalah merupakan gerak dengan percepatan konstan. Percepatan konstan. Percepatan konstan artinya apa? Kecepatannya berubah. Kecepatan berubah secara beraturan ya, beraturan. Nah, sebelumnya di video-video pada saat kita bicara GLB dan GLBB, kita sudah membahas persamaan untuk GLBB ya. Ada 3 persamaan utama. Yang pertama bahwa V itu sama dengan V0 tambah AT ya. Kemudian persamaan yang kedua, S itu sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S ya. Ini adalah persamaan umum untuk GLBB ya. Kalau ini saya anggap saja gerak lurus atau GLBB ya. GLBB. Kalau kita konversi persamaan ini ke gerak vertikal, ya, maka persamaan pertama ini berubah menjadi V sama dengan V0 ya. Anggaplah tambah dulu. Ini A percepatan berubah jadi G ya. G-nya percepatan gravitasi bumi, karena sekarang kita bicara gerak di sumbu horizontal ya. Kalau gerak di sumbu horizontal itu selalu ada nilai percepatan yang arahnya ke bawah, percepatan gravitasi bumi ya. Percepatan gravitasi ya. Gravitasi ya. Sehingga persamaannya, percepatannya berubah jadi G. Kalau persamaan kedua itu biasanya tuliskan H ya, karena dia ketinggian, jadi H pakainya. Itu V0T tambah 1/2 G T pangkat 2. Kemudian yang terakhir, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2G H. Yang berubah adalah kalau G-nya ini G itu adalah percepatan gravitasi, tetap satuannya meter per second kuadrat ya. H itu adalah ketinggian. Ya. Ketinggian tentu saja dalam meter ya. Seperti itu ya. Selain itu, hal yang perlu kita pahami adalah gerak vertikal itu ada
Selanjutnya perlu kita pahami bahwa gerak vertikal itu ada 3 ya. Saya coba pakai merah. Yang pertama ada namanya gerak vertikal ke atas ya. Ada namanya gerak vertikal ke atas. Kemudian ada gerak, kalau ada gerak vertikal ke atas, ada juga gerak vertikal ke bawah. Kemudian satu contoh yang paling familiar lagi adalah gerak jatuh bebas. Sudah jatuh bebas juga ya. Nah, bagaimana cara menuliskan persamaannya? Kita masih ingat persamaan yang tadi, yang di depan ya. Yang pertama itu adalah V sama dengan V0 tambah GT. Yang kedua itu adalah itu H sama dengan V0T tambah 1/2 GT pangkat 2. Yang terakhir adalah V sama dengan V0 V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah G-nya ya. G, gerak vertikal ke atas. Kalau kita melempar benda ke atas itu kan semakin kalau kita contoh di sini ya. Kalau kita melempar benda ke atas itu kan semakin lama V-nya berkurang ya. V berkurang. Artinya apa? Dia minus G-nya. Sehingga V-nya sama dengan ini berubah menjadi V0 kurang GT. Karena dia berkurang kecepatannya ya. Yang kedua, H sama dengan V0T dikurang 1/2 GT pangkat 2. Yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Ya. Selanjutnya hal yang mungkin dipertanyakan itu adalah tinggi maksimum ya. Kalau kita melempar benda ke atas ada namanya H maksimum. H maksimum dituliskan dengan V0 kuadrat per 2G. Itu diperoleh dari persamaan ketiga ini, diperoleh dari sini ya. Kalau tinggi maksimum kan V kuadratnya sama dengan 0. Sehingga ini kita tinggal balik, kita bisa peroleh rumus keempat gitu. Selanjutnya untuk gerak vertikal ke bawah, ini kalau jatuh ke bawah seperti ini, V-nya kan bertambah. V bertambah, sehingga karena V bertambah, selanjutnya untuk gerak vertikal ke bawah karena V-nya bertambah sehingga nilai G-nya positif ya. Nah, ini persamaannya tetap sama seperti yang tadi. V sama dengan V0 tambah GT, kemudian H tetap sama dengan V0T tambah 1/2 GT pangkat 2. Yang terakhir V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Yang terakhir adalah jenis gerak vertikal untuk gerak jatuh bebas. Kenapa kita sebut jatuh bebas? Ini definisi jatuh bebas adalah V0-nya sama dengan 0 ya. Atau kecepatan awalnya tidak ada, sehingga V kalau itu tidak ada hanya tinggal menjadi GT. Ini H sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Kemudian yang terakhir V kuadrat sama dengan 2GH ya. Jadi ini saja ya untuk jenis gerak vertikal itu ada 3, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas ya. Yang perlu kita ingat kalau gerak vertikal ke bawah G-nya itu G-nya itu gerak vertikal ke atas itu G-nya minus. Kalau gerak vertikal ke bawah itu G-nya positif ya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya setelah memahami ini kita siap untuk mengerjakan beberapa contoh soalnya ya. Yang pertama ini, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 100 meter per second. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second, hitunglah kecepatan peluru setelah 11 detik. Nah, itu soal nomor 1 ini ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. V0 sama dengan
100 meter per second, G-nya sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Hitung kecepatan peluru setelah 11 detik ya. Setelah 11 detik itu kan bagian A ya. Berarti V sama dengan V0 kurang GT ya. Kita pakai persamaan pertama ya, berarti V0 nya 100 dikurangi 10 kali dengan 11. Ini 100 dikurangi 110 sama dengan minus 10 meter per second ya. Nah, coba kita perhatikan ini ya. Ada tanda minus, artinya kalau awalnya dia dilempar ke atas, kecepatannya positif 100 meter per second. Artinya kalau ada kecepatan minus, artinya dia sudah bergerak ke bawah. Setelah 11 detik dia sudah bergerak ke bawah ya. T 11 detik, V nya sudah 10 meter per second ke bawah. Seperti itu ya. Minus artinya berlawanan arah dengan kecepatan awal ya. Selanjutnya untuk bagian B, ketinggian maksimum tadi sudah ada ya. Hmax itu kita rumuskan dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G ya. V0 nya ada 100 pangkat 2 dibagi dengan 2 kali 10 berarti 10.000 ya. 10.000 dibahagi dengan 20, ini coret berarti ketinggian maksimumnya adalah 500 meter. Kemudian yang terakhir C, berapa lama peluru berada di udara gitu ya. Ini kan kalau dilempar dari bawah ke atas ya sampai di tinggi maksimum, kemudian dari tinggi maksimum bergerak ke bawah lagi sampai ke sini ya. Ini waktu untuk ke atas sama juga waktu untuk ke bawah gitu. Di sini kecepatan akhirnya sama dengan 0, di sini kecepatan awalnya sama dengan 100 ya. Kita bisa menggunakan persamaan pertama ini ya. Ini kan V sama dengan V0 kurang GT. Ini untuk mencapai tinggi maksimum ya. Ini kan sama dengan 0. Berarti T sama dengan V0 per G. Ini hanya waktu naik saja ya. Jadi kalau waktu naik dan turun atau waktu selama berada di udara nanti dikali 2 ini ya. Di T sama dengan 100 per 10 sama dengan 10 second. Ini hanya untuk naik. Berarti kalau waktu di udara 2T. Waktu di udara itu 2T. Berarti 20 second ya. Nah, jadi itu jawaban untuk soal nomor 1 ya, A, B dan C ya. Bisa dicek sekali lagi ya, kalau ada yang kurang jelas untuk ditanyakan boleh disampaikan di kolom komentar ya. Selanjutnya ya, Budi menjatuhkan sebuah batu dari atas jembatan gantung dan 2 second kemudian batu mengenai air. Berapakah kecepatan benda mengenai air ya? Ini tidak disebutkan G-nya berapa ya, kita kasih saja ya. G 9,8 meter per second ya kuadrat. Saya tidak pakai 10 karena di sini pilihan jawabannya kayaknya harus pakai 9 karena pakai koma-koma gitu ya. Ini hanya pakai persamaan yang pertama tadi ya, V sama dengan V0 tambah GT ya, karena dijatuhkan dari atas. Nah, di sini tidak disebutkan berapa kecepatan awalnya, berarti di soal ini adalah gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas. Kalau dia gerak jatuh bebas berarti konsekuensinya adalah V0 sama dengan 0, sehingga yang tersisa hanya V sama dengan GT sama dengan 9,8 kali 2 ya. Dalam hal ini 19,6
meter per second ya. Jawaban yang benar adalah bagian D ya. Ini mudah saya pikir. Selanjutnya, seorang anak memetik buah kelapa dari pojok pohonnya. Sentakan tangan anak tersebut memberikan kecepatan awal. Oh, langsung diketahui ya. Diketahui V0 sama dengan 4 meter per second. Dan kelapa jatuh ke tanah setelah 1,2 second. T-nya 1,2 second. Jika percepatan gravitasi ada 10 meter per second kuadrat, maka ketinggian pohon ya. Ini karena jatuh berarti gerak vertikal ke bawah ya. Persamaannya kita pakai H sama dengan V0T tambah 1/2 GT pangkat 2 ya. Ini V0 nya ada 4, T nya 1,2 tambah 1/2 kali 10 kali 1,2 pangkat 2. Maksud saya ini 4 kali 1,2 bisa dikali ya, itu adalah 4,8 ya. 4,8 tambah 5 kali 1,44 ya, 1,44 ya. Ini tinggal dikali saja. Untuk hasilnya kita peroleh ini sama dengan, ini kan tidak mungkin 10 ya, sama dengan 12 meter ya. Jadi jawaban yang benar itu yang ini ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus mengetahui dulu, atau adik-adik harus tahu dulu berapa atau persamaan mana yang harus kita gunakan gitu ya. Nah, ini selanjutnya, bola P dan Q dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan 25 meter per second, dan bola Q dilempar vertikal ke bawah 1 second kemudian dengan kecepatan awal 19 meter per second dari atap yang tingginya 80 meter. Di mana dan kapan kedua bola tersebut? Nah, ini harus kita gambarkan situasinya ya. Dari bawah sini bola P dilempar ke atas ya. Ini adalah bola P, kecepatan awalnya 25 meter per second ya. Kemudian 1 detik kemudian bola Q dilempar ke bawah dengan kecepatan awal V nya sama dengan 15 meter per second. Di mana dan kapan kedua bola tersebut bertemu ya. Ya, anggap saja ketemu di sini ya. Dan jelas ketinggiannya ini 80 meter ya. Ini anggaplah ada Hq atau ketinggiannya Hq, kemudian ini ada HP ya. HP. Yang jelas dari persamaan dari gambar itu kita lihat bahwa sudah pasti HP ditambah Hq itu sama dengan 80 meter ya. Seperti itu ya. Kemudian ada hubungan antara TP ya, karena P lebih dulu dilempar berarti P nya lebih besar ya. TQ tambah 1. Kalau HP, P itu gerak vertikal ke atas, Q gerak vertikal ke bawah. Berarti kita masukkan saja persamaannya ya. V0T P tambah 1/2 G TP kuadrat ya, tambah ini V0P ya, V0Q TQ tambah 1/2 G TQ kuadrat sama dengan 80. Tinggal kita masukkan saja ya. Ya, jadi yang pertama kita akan peroleh adalah T-nya ya. T-nya. V0P-nya kan ada 25 ya. 25 dikali dengan TQ tambah 1. Kita mau cari TQ-nya dulu ya. Ditambah, anggap saja G-nya 10. Berarti 5
TP tambah 1 pangkat 2 tambah, kita sekarang ke sini 15 kali TQ tambah 5 TQ pangkat 2 sama dengan 80. Selanjutnya ini kita kali ke dalam, 25 TQ tambah 25 TQ ya, tambah 5 kali TQ pangkat 2 tambah 2 2 TQ tambah 1 ya, tambah 15 TQ tambah 5 TQ pangkat 2 sama dengan 80 ya. Ini sepertinya jadi sedikit lebih panjang ya. Ini bisa disederhanakan ya, diselesaikan ya. TQ nya ketemu dengan TQ, ini 15 dengan 25 dengan 15 tambah dengan 2 TQ berarti 50 ya. 50 TQ butuh halaman lebih panjang sebentar ya. Di soal ini tadi ada yang keliru ya. Yang keliru itu adalah HP itu harusnya gerak vertikal ke atas, jadi dia minus ya. Untuk itu kita hapus saja dulu semuanya untuk memperbaiki. Tidak di-eraser ya. Nah, kita pindah di lembaran selanjutnya saja. Jadi kalau tadi masih kita ingat, HP tambah HQ itu sama dengan 80 meter ya, dengan TP itu sama dengan TQ plus 1. HP ini ke atas, HQ ini ke bawah, berarti HP ini adalah V0P dikali dengan TP dikurang 1/2G kali dengan TP pangkat 2 ya, ditambah HQ itu adalah V0Q dikali dengan TQ ditambah 1/2 GT pangkat 2 sama dengan 80 ya. V0P itu 25, TP itu adalah TQ tambah 1 dikurangi dengan 5 dikali dengan TP pangkat 2, berarti TQ pangkat 2 yaitu adalah TQ kuadrat ditambah 2 TQ ya, tambah 1 ya, tambah 15 TQ dikurangi dengan 5 TQ pangkat 2 sama dengan 80 ya. Ini TQ, ini 25 TQ tambah 25 dikurangi dengan 5 TQ pangkat 2 dikurangi dengan 10 TQ dikali ke dalam ya, dikurangi dengan 5 tambah 15 TQ dikurangi dengan 5 TQ pangkat 2 ya. Salah, ini tambah ya, sama dengan 80 ya. Ini selanjutnya kita selesaikan secara baik-baik ya. Yang pertama, ini 5 TQ kuadrat dengan positif TQ kuadrat ini bisa mati. Ini 25 TQ ketemu dengan ini biar di minus 5 positif 15 tambah ini berarti 30 TQ ya. 30 TQ ditambah dengan ini positif 25 ketemu minus 5 jadi 20 ya. Positif 20 sama dengan 80.
sehingga 30 TQ itu sama dengan 60. Akhirnya kita peroleh TQ sama dengan 2 second. Kalau TQ 2 second berarti TP sama dengan 3 second ya. 3 second. Dari situ kita bisa dapat HP berapa ya. HP itu sama dengan, kita masukkan saja persamaan yang ini, 25 dikali dengan 3 dikurangi 1/2 kali 10 kali 3 pangkat 2 ya. 75 dikurangi dengan 45 ya, berarti 30 meter. Jadi posisinya 30 meter di atas tanah. Q sudah bergerak 2 second dan P sudah bergerak 3 second. Kita lihat saja mana jawaban yang benar ya. Kita mundur dulu. 30 meter di atas tanah. Ya berarti satu-satunya jawaban yang benar ini bagian E ya. 30 meter di atas tanah ya. Selanjutnya kita cek soal berikutnya, ini soal nomor 5. Kelereng dilempar vertikal ke atas dari bangunan tingginya 100 meter di atas tanah dengan laju awal 20 meter per second. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. Kelajuan kelereng tiba di tanah jika ketahui G sama dengan 10 meter per second. Oke, jadi ada dua hal yang ditanyakan ya. Tapi diketahui, jadi saya gambar dulu situasinya. Ini di atas gedung ya. Tingginya 100 meter. Ini dilempar ke atas 20 meter per second ya. Nah pertanyaannya, waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah, berarti ke atas dulu baru ke bawah ya. Oke, kalau kita ambil ini sebagai acuan ya, pertama kita hitung dulu berapa tinggi maksimumnya ya. Dari sini ya, dari sini ini 0 ya, ketinggian H sama dengan 0 ya. H maksimum itu kan sama dengan V0 kuadrat per 2G ya. V0 kuadrat berarti 20 pangkat 2 per 2G per 20 ya, berarti 20 meter ya. 20 meter. Nah sekarang berarti kalau begitu ketinggian H maksimumnya dari sini ke atas sini, kemudian ke bawah lagi, itu butuh waktu 4 detik ya. Kemudian ke bawah lagi berapa gitu. Nah, cara yang paling bisa adalah ini delta H sama dengan V0T, karena ke atas berarti kurang 1/2 GT pangkat 2. Deltanya sama dengan berapa? Posisi awalnya ini kan 0. Kalau di sini 0 berarti di bawah sini minus 100 ya. Minus 100 sama dengan 20 dikali T dikurangi dengan 1/2 kali 10 kali T pangkat 2 ya. Bisa kita dapat T-nya ya. Berarti minus 100 sama dengan, ini sudah kita pakai dulu ya, 20T dikurang 5T pangkat 2. Nah, ini pindah saja ke sana semua ruas ini jadi persamaan kuadrat ya. Jadi positif ya. 5T kuadrat kurang 20T kurang 100 sama dengan 0. Saya sederhanakan. Sama-sama bagi 5, T kuadrat dikurang 4 kurang 20. 20T sama dengan 0. Nah ini berapa? Berapa yang kalau dikalikan sama dengan 20, kalau dijumlahkan sama dengan minus 5 ya. Itu boleh kita cari ya. Oke, baik demikian.